Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sakalaini Channel. Tidak mudah mendefinisikan orang baik dalam kehidupan sehari-hari. Anda ada yang suka membantu tetangga, ringan tangan, tidak suka mencaci dan menggunjing, murah senyum, gemar berderma, dan penyayang. Ada yang sholat tahajudnya rajin, puasa Senin Kamis rutin, selalu datang ke majelis taklim, tapi peliknya minta ampun. Sinergi antara hablum minallah dengan hablum minannas memang tidak bisa dipisahkan. Harus saling melengkapi. Rasulullah adalah manusia yang paling sempurna dalam mensinergikan keduanya. Tak heran dalam hubungannya dengan manusia, beliau selalu tampil mengesankan, jujur, suka menolong, pemurah hati, dan rendah hati. Meski ada tetangganya yang gemar meludahi beliau ketika ke masjid, beliau tidak pernah memiliki dendam sedikit pun dalam hatinya. Jika malam tiba, Nabi selalu salat tahajud hingga kakinya bengkak. Perutnya selalu lapar dan tidak pernah merasakan makan kenyang. Kalangan barat sempat kagum pada pribadi beliau. Dalam The Life and Teaching of Muhammad, Annie Besant menulis, mustahil bagi siapapun yang mempelajari kehidupan dan karakter Muhammad SAW hanya mampu mempunyai perasaan hormat saja kepada Nabi mulia itu. Ia adalah melampauinya sehingga meyakini bahwa beliau adalah salah seorang Nabi terbesar dari Sang Pencipta. Tak salah jika siapa saja yang bisa mencontohi beliau akan dihormati oleh sesamanya. Sayyidina Hasan Ali radhiyallahu anhu adalah seorang tokoh yang dicintai oleh umat Islam. Sebagai seorang cucu Rasulullah, beliau ibarat permata di zamannya karena memiliki budi pekerti yang mulia dan terpuji. Pada suatu hari, Al-Hasan duduk di muka pintu rumahnya. Tiba-tiba datang seorang pemuda Badui, lalu mencacinya. Aneh, beliau hanya mendengar tanpa sedikit pun berubah roman mukanya atau membalas cacian itu. Setelah itu ia berkata, "Wahai saudaraku, apakah engkau lapar atau dahaga, atau adakah sesuatu yang merisaukan hatimu?" Tanpa mempedulikan kata Al-Hasan, si Badui terus memakinya. Beberapa saat kemudian Al-Hasan menyuruh pembantu rumahnya membawa uang untuk diberikan kepada si Badui. "Wahai Badui, maafkanlah saya. Hanya ini yang saya miliki. Jika ada yang lebih, tidak akan saya sembunyikan darimu," kata Al-Hasan. Sikap Al-Hasan tersebut meluluhkan hati si Badui hingga Badui menangis terseduh-seduh. Lantas sujud di kaki beliau sembari berujar, "Wahai cucu Rasulullah, maafkan aku karena berlaku kasar terhadapmu. Sebenarnya aku sengaja melakukan ini untuk menguji kebaikan budi pekertimu sebagai cucu Rasulullah yang aku kasihi. Sekarang aku telah yakin bahwa engkau mempunyai budi pekerti yang mulia." Imam Muhammad bin Ali bin Husain adalah orang saleh yang sangat dihormati. Beliau memiliki akhlak mulia yang bergelar Al-Bakir, berpengetahuan luas. Dia suatu siang yang terik, seorang Nasrani dengan penuh emosi mendatangi dan mengejeknya dengan kalimat yang tidak pantas. "Engkau adalah bakar atau lembu." Kalimat itu hanya didengar oleh Imam Bakir, diiringi senyuman dan balas lembut, "Bukan saya adalah Al-Bakir?" Si Nasrani tetap bengal, dengan geram mengejeknya lagi. "Anda adalah anak tukang masak. Anda adalah anak wanita hitam yang mulutnya bau busuk." Al-Bakir tetap menjawab dengan lemah lembut, "Jika Anda benar, aku doakan semoga wanita itu diampuni oleh Allah. Dan jika Anda dusta, aku doakan semoga Allah mengampunimu." Ternyata kelembutan budi yang ditunjukkan Imam Muhammad bin Ali bin Husain membuat si Nasrani takjub sehingga dia pun bertaubat dan masuk Islam. Ini tidak mungkin terjadi jika ulama tersebut bersikap keras yang akhirnya dapat membentuk kesan negatif terhadap citra Muslim. Panutan ulama Muslim sejati adalah mereka yang memiliki belas kasihan terhadap sesamanya. Mereka bersabar terhadap ujian yang menimpa. Tidak ada caci maki, perilaku kasar, permusuhan, apalagi balas dendam. Ya, hanya dengan keagungan budi
beliau mampu melembutkan hati si Nasrani sehingga mendapatkan hidayahnya. Kalau kita sebagai muslim berperangai lembut dengan sesama tanpa memandang apapun agama dan status sosial, tidak arogan sok pintar sok benar sendiri, pasti mereka juga merasakan betapa indahnya akhlak orang-orang Islam itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.